Waduh. Apa tuh? Ayo Samsoy, mari kita menghibur. Mari. Tolong semua. Ini udah mau mulai pada hilang malah. Jadi ini semuanya Ikut. baru masuk nih ya. Berbuka dulu ya. Aduh, gua nggak ada. Pakai manis. Gua nggak ada kupluk lagi. Kalau ada kupluk, ntar gua kegantengan lagi. Pakai apa aja boleh, bro. Guys, yang tadi udah gua transfer jangan dibilang-bilang di sini ya. Asik. Oh iya. Yang mana ya? Oh, gue telat masuk ya? Tadi begitu Masih masuk ya, Dit. langsung ngomongin nomor rekening dulu Oke. kan, Kak Kristo. Kirain iya. Tadi nanyanya nomor itu. Nomor yang lain. Semuanya. Selamat datang. Shalom semua. Senang bisa Shalom bergabung. semua. Shalom. Ada lagi bikin dalgona? Halo teman-teman, jadi perkenalkan dulu, nama saya Samuel Rusli, saya akan menjadi host kalian pada hari ini. Saya akan menjadi host yang kalian cinta, filter semua pertanyaan kalian. Bebas. Yang bawanya doa. Wow. Lu pakai kupluk. Yes. Oh, ada. Ada. Gue kalau pakai kupluk kayak begal kan soalnya. Kayak itu yang di puncak, pilah. Gila. Background-nya Kak Kristo keren banget sih tapi. Mantap, sip. Wih. Gila. Keren ya? Edotan. Wah, parah. Siap. Apa tuh? Sorry. Ada penyanyi asli di sini, ada Kak Marsha Manopo ya, penyanyi. Pasti gue kenal ya. Gua hampir rebah. Penyanyi, drama, musisi, Makanya. model, Center. sinetron semua. Lo tuh harus denger single gue. Gue bikin 2 single lo guys. Apa tuh? Keduanya. Gak laku dua-duanya. Terima kasih. Makanya pada nggak tahu kan? Apa tuh? Nggak apa-apa. Udahlah. Tadi yang Next. dimainin sama Sampai. Bentar lagi jadi. Kalau sinetronnya Kak Marsha itu pasti intronya ada lagunya nih. Selalu. Syutingnya kalau bukan di Bali, Jogja. Ya ampun. Ya. Halo Anggi. Jadi ini ceritanya masih mau nungguin sampai semua peserta full dulu ya Kak Mama Mimin. Yes, Teman- kita Sarah punya dihibur total sama- 200 sih. So, ya. Di sini ada 2 jenis hiburan, bisa mendengar Kak Marsha bikin dalgona, boleh. Bunyinya konstan, tak tok, dia konstan. Nah, gitu. Gitu. Bro, Sebenarnya teman-teman datang ke sini tuh bukan untuk leader stock, tapi bagaimana membuat dalgona yang baik dan benar. Jadi teman-teman ya, bisa dibaca ini tingkat Tempo, kekenalan tempo, Tutorial tuh. tempo sih, tempo. Oh ya. Aku juga mau dalgona. Sesuai tempo ya. Tusuk tempo dong. Ya. Oh, sorry, di as. As, mantap. Itu kunci apa lagi? Kartu gue taunya. Asik. Kak Marsha, masuk Kak Marsha. Kita sedang berusaha. Asik, dia keren. Anjur. Jadi nih. Hai Zoe. Ada bisa jadi Dracula dia. Jadi Dracula. Itu giginya. Coba lagi Zoe, maju dikit. Zoe.
gua kan bikin dalgona ya, terus udah jadi nih. Kalian mulai deh. Jadi nggak jadi minum, tercair lagi di dalgona. Apa apa? Ya udahlah. Kalau lagi abis itu. Oke lah. Oh, kocok lagi bro. Ya ampun. Pegel juga ya. Oke, selamat sore semuanya. Selamat datang ke Leaderstalk pada sore ini. Terima kasih buat para hadirin yang sudah mempersiapkan waktu Kawinan dan hati mereka untuk belajar. Kami pun juga ingin belajar dari teman-teman semua. Jadi mohon ditunggu saja karena setelah ini akan ada sebuah lagu dari aduh ini keren banget ya. Dari yang dedengkotnya GAC. Jadi GAC itu sebetulnya dedengkotnya. Ada gurunya. Bapak gue, maksud lo bapak gue. Jadi sebenarnya GAC itu C-nya bukan Cantika, Kristo sebenarnya C-nya. Aslinya Christopher sebenarnya. Karena awalnya udah dibuat GAC, terus Kristo memikirkan, saya ini pelayanan aja. Jadi udah keburu C, jadi C. Iya. Sebenarnya single bahagia tuh sebenarnya judul awal tuh Damai Sejahtera. Damai Sejahtera gitu sebenarnya tuh. Sebenarnya gitu. Bebas. Host bebas. Tinggal DJ aja. Mana DJ-nya mana nih? DJ Radit Kabur, mana DJ. nih? Udah semua masuk? Sudah semua? Apakah sudah semua? Belum ya? Ya, kita masih menunggu sekitar 14.235. Belum. Teman-teman, dari mana aja nih semuanya? Lagi ya. Belum semua ya. Udah pernah dengar Kak Dimas nyanyi belum? Wah, gila. Dulu Kak Dimas tuh ada band loh. Oh, ada band kan nih, Bang? Apa tuh? Bukan. Oh, ada band. Oh, bukan. Dulu Kak Dimas punya band. No. Terus. Keren banget. Gimana? Ada dua, mau bahas yang mana? Band rohani apa band sekuler nih? Sekuler dulu dong. Nah, yang sekuler tuh dulu sebelum Kak Dimas menjadi hamba Tuhan, kan dulu Kak Dimas hamba tanah kan, jadi hamba tanah dulu kan Kak Dimas kan. Rocker ya? Rocker. Dulu Kak Dimas tuh ngeband sama Kak Denis. Denis siapa? Salah gua. Denis Lucy. Oh, Denis Musi. Denis Lucy. Terus begitu Kita sudah kayak Casey and bertobat Jojo. asik Casey and Jojo. Sudah. Tapi Jojonya Jojo kayak racun tapi. Wow. Sinta dan Jojo. Oh, Sinta mah. Jojo. Istri saya dong. Sinta sama Marsha. Cinta sama sama Marsha. gue. Cak, Sinta Hah? mana? Di sini. Di sini. Istri gue di sini. Tuh, lihat. Istri gue. Ini di sini. Sudah mau mulai, Samsoy? Yuk. Boleh? We're at 120 right now. Oke. Let's go. So, Okay. selamat sore semuanya teman-teman. Selamat sore kakak-kakak. Ada Kak Mike, ada Kak Marsha, ada Kak Kristo, Kak Dimas, ada Kak Radit. Selamat sore semuanya. Jadi hari ini kita akan memulai sesinya. Tapi sebelum mulai kita mau berdoa dulu. Kak Dimas, silakan berdoa Kak Dimas. Yuk kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan sore hari ini sekali lagi dapat kesempatan untuk saling berbagi dan saling juga belajar dan juga menguatkan. Tuhan, kami percaya apa yang ditabur sore hari ini tidak akan pernah sia-sia. Amen. Dan menjadi sebuah firman yang spesifik dan unik buat setiap kami musim ini, sehingga kami tahu jalan mana yang harus kami tempuh Tuhan, dan kehidupan kami nggak membawa kami kepada kesia-siaan, tapi terus ada di dalam rencana yang memang Tuhan sudah tetapkan dari hari pertama Tuhan menciptakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua waktu ini ke dalam tangan-Mu, berkati setiap kami, dari mulai yang ada di Jakarta maupun setiap kota yang Tuhan berkati, saat pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amen. So, teman-teman, hari ini temanya adalah esensi atau sensasi. Nah, buat teman-teman, ada banyak sekali pertanyaan, cuman pertanyaannya pada akhirnya sudah dirangkum. Dan pertanyaannya bagus-bagus, seru-seru semua pertanyaannya. Buat teman-teman, mungkin ada kalian di sini yang bertanya, yang sudah submit pertanyaan, nah, siapkan telinga, pulpen, dan alat tulis menulis. Siapa tahu ada poin-poin yang menarik yang di-share sama kakak-kakak pastors dan leaders yang ada di sini. So, gimana? Apakah mau langsung ke pertanyaan pertama atau mau ada
Ada opening dulu dari siapa gitu? Biasa sih Komik opening dulu dia. Oh iya. Iya. Ini Komik lagi foto nih. Komik lagi foto dulu. Sebenarnya Sen. Ada yang nanya gue lagi di mana. Lagi di mana? Soalnya pertanyaannya ini seru-seru banget. Ya. Seru banget pertanyaannya. Langsung sikat aja kalau gitu lah. Astaga, jadi ngantuk lagi. Siapa tuh? Lah. Si Donald. Siapa tuh? Siapa tuh? Apa tuh? Oke, teman-teman, perlu diingatkan kembali untuk peserta yang menonton mohon di-mute mikrofonnya. Oke. Jadi Mikrofon. langsung aja ya. Mikrofon Mama tuh kayaknya Mama. Mak, videonya nyalain Oke. mikrofonnya yang dimatiin. Mak. Gua langsung ke pertanyaan pertama. Bagaimana caranya jika kami ingin menerapkan pemuritan di youth, sedangkan kami tidak punya mentor dekat yang memuridkan kami di dalam gereja? Nah, saya lempar ke Kak Kristo dulu deh. Wah, kenapa ke gua? Kirain ke Mas ya. Kak Kristo dulu, soalnya pas di bawah gua nih. Gimana tadi pertanyaannya? Sorry. Oke. Bagaimana caranya jika kami ingin menerapkan pemuritan di youth, Ya. sedangkan kami tidak punya mentor dekat yang memuridkan kami di dalam gereja? Ya putusin siapapun yang memimpin itu kan. Maksudnya kerinduan itu kan pasti dimulai di paling nggak 1 orang atau 2 orang lah. Dimulai di antara itu dulu aja, tapi harus ada yang menetapkan diri untuk jadi yang memuridkan. Ya pemuritan kan pasti ada yang muridin kan. Walaupun atasnya nggak ada, berarti dimulai dari kamu. Dimulai dari siapapun yang bertanya ini. Saya juga mulai dari sendiri sih pada akhirnya. Wow. Ada, ya bikin aja. Gitu. Sempat berapa waktu berjalan, udah mulai jalan, ada yang mau ngambil. Maksudnya ada yang mau akhirnya mau mentorin. Karena dianggap gue nggak kompeten, gue bilang, ya ayo. Gue bilang dari awal kan gue justru nyari. Cuman karena nggak ada, ya bikin aja. Gitu. Tapi kalau ada yang mau di atas tiba-tiba mau mentorin, is okay. Dan dia kan emang kerinduan untuk dimuridkan kan pertama. Bukan untuk kerinduan untuk memuridkan. Tapi kalau kerinduan untuk memuridkan ya siapapun yang punya kerinduan itu silakan memuridkan jadi mentornya gitu. Itu sih. Kalau aku. Kalau Kak Marsya gimana Kak Marsya? Sorry, sengaja. Kalau gue, sama seperti Bang Radit ya. Oh, Bang Radit belum ngomong ya? Ya. Jadi, pemuritan buat gue itu adalah secara personal. Kita membagi hidup buat orang lain secara personal. Nah, sama yang Kristo bilang, gue setuju banget. Jadi, kalau memang teman-teman belum ada seseorang yang mungkin dimuridkan gitu, yang memuridkan teman-teman kalau mau start pemuritan itu tentang bagi hidup. Jadi, share your life buat siapa aja. Maksudnya buat orang yang teman-teman punya kerinduan, nggak apa-apa, mulai aja. Bagi hidup kan tentang kita memberikan perhatian, memberikan waktu, memberikan tenaga, kan nggak selalu ngomong tentang, jadi kalau ketemuan tuh, menurut saya, Kejadian 2 ayat 3,5b bagian yang C yang ada di dalam. Ada satu kata yang kan nggak harus gitu juga, tapi kita memberi hidup kita, gimana kerjaan lo, gimana kuliah lo, orang tua gimana, sekarang kabarnya baik nggak? Itu juga salah satu bentuk kita care, dan itu ada di dalam sebuah pemuritan sebetulnya. Dan nanti kalau misalnya dia nanya, bingung, Kak ayatnya, ini aduh aku bingung nih, aku lagi ini ayatnya gimana ya? Oh, kalau misalnya teman-teman nggak tahu, santai aja. Bilangnya, aduh aku juga nanti aku cari ya, nanti aku kasih waktu 2 hari lah, ibaratnya seperti itu. Nanti ya, terus teman-teman tanya sama yang lain, boleh. Jadi kalau mau mulai pemuritan, just start. Karena memang kita harus memuridkan sih. Kita harus memuridkan, jalanin amanat agung Tuhan. Kalau dari gue sih gitu. Ya. Kalau Kak Michael Tenggala gimana Kak? Oke. Gua contoh orang yang mungkin pernah berdiri di kakinya orang yang nanya ini. Oke. Cuman gua nggak berpikir bahwa gua mau mulai memuridkan. My question is sebenarnya nggak ada yang mentorin gua waktu itu. Sama sekali nggak ada. Dan dalam gereja ya. Nggak ada yang bisa gue look up, nggak ada yang bisa gue jadi standar, so gue cari di luar. Ya. Gue cari di luar. Tapi dari apa yang gue dapat dari luar itu, gue bisa mulai mentorin anak-anak yang di bawah gue. Ya. Gitu. Ya kayak gitu aja sih.
Karena buat gua, I don't really percaya orang-orang yang bilang mau muridin tapi dia nggak pernah dimuridkan. Ya, true. Kayak gitu. Ya, itu dari gua. Kalau Kak Dimas, bagaimana Kak Dimas? Kalau pemuritan yang pertama memang seperti tadi Marsha bilang bahwa pemuritan itu kan bicara tentang bagi hidup. Jadi bukan cuman hanya hal teologi gitu, karena teologi itu terlalu sempit ya untuk kita bicara tentang pemuritan. Pemuritan itu juga bicara seperti kalau teman-teman udah gabung bersama dengan kita juga beberapa minggu lalu, kita banyak bahas tentang teladan dan juga tentang hubungan. Jadi sebenarnya pertama kerinduan itu pasti kan pertama ada lahir dari hati. Tapi saya percaya yang bisa memastikan bahwa sebuah pemuritan itu berfungsi dengan sebenarnya adalah pada waktu pemuritan itu juga diselimuti atau dibungkus dengan yang namanya hubungan gitu. Karena tanpa hubungan segala sesuatu yang kita coba lemparkan kepada orang lain itu hanya akan menjadi sebuah informasi. It's just an information, come a revelation. Jadi yang kita percaya bahwa lewat teladan kita membangun hubungan. Kita percaya kalau misalnya memang di atas kita nggak ada mentor misalnya gitu ya. Saya percaya bahwa hal paling sederhana yang kita bisa berikan adalah seperti apa kamu mau diperlakukan, demikianlah kamu memperlakukan mereka. Itu hal yang sederhana sekali gitu. Tapi adalah baik kalau misalnya memang pemuritan itu misalnya terjadi dalam sebuah gereja, saudara yang mempertanyakan ini, yang rindu untuk menjadi mentor, juga harus bisa terbuka hatinya kalau ada orang-orang di atas yang memang memberikan masukan atau pandangan. I think kita penting untuk sebagai seorang mentor juga punya sikap hati yang lemah lembut untuk benar-benar terima hal-hal yang baru ya, untuk benar-benar bisa semakin bertumbuh juga dan menjadi teladan buat orang-orang yang kita pimpin gitu. I see. Kalau Kak Radit bagaimana Kak Radit? Sama. Udah. Wow. Gitu doang. Gitu doang ya? Bener sih. Iya. Jadi pada dasarnya sebenarnya mulai aja dulu ya. Mulai aja dulu, hajar bleh. Tapi aku suka banget waktu Kak Dimas bilang, tapi kita mesti membuka hati kita kalau misalnya memang ada orang yang ini, ya udah. Maksudnya kayak pengalamannya Kak Kristo waktu itu, kalau misalnya memang ada orang yang waktu itu menilai Kak Kristo kayaknya lu kurang kompeten nih dengan orang itu, mungkin merasa dia ya udah nggak apa-apa. Gitu. Pertanyaannya bagus sekali, apalagi untuk teman-teman di sini yang punya kerinduan untuk memuridkan atau menjadi mentor ya. Sama seperti kakak-kakak di sini, kalau Kak Marsha tuh mentor KAC ya, Kak Marsha bener ya? Muda. Oh, muda. Oke, nah. Ini pertanyaan kedua, ini pertanyaan tadi waktu gue lagi lihat, ini pertanyaan kedua ini yang paling apa ya? Paling meriah nih. Ini paling hot nih topiknya nih. Bagaimana kita harus mengambil sikap ketika youth leader kita tidak disiplin dalam memimpin dan banyak menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Waduh, berat nih. Jadi cocok banget jawab nih. Jadi ini adalah perspektif si orang yang sedang dimuridkan sama youth leader yang ternyata di luaran sana youth leadernya ini banyak jadi batu sandungan bagi banyak orang. Nah, Kak Radit gimana Kak Radit? Emang udah harus lihat dari case per case sih, karena kalau konteksnya memang kan ada ya gereja yang sistem pemuritannya tuh agak ngasal gitu. Pokoknya dia udah ikut 6 bulan kelas langsung jadi mentor gitu ya. Jadi udah nggak didampingi, nggak ada pendampingan yang pas. Lalu pokoknya dengan ikut program mereka jadi. Nah ini yang sering yang cacat. Artinya ketika kita mau disiplin, karena mereka nggak dimuridkin, karena yang muridin orang tuh harus orang, bukan sekedar program. Karena sekedar program yang muridin, menurut saya ini bukan pemuritan, ini cuma program biasa aja. Kayak apa sih ya? Ya kita lihat lah kayak Indonesian Idol, kayak gitu kan ada seperti kayak ada fasilitas tapi ada pendampingan kan. Nah, jadi ketika orang ini salah kita tegur ya oke. Tapi seringkali orang cuma dimasukin kepada program, ikut ini, tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, terus tiba-tiba mengalami kompetensi yang kita lihat istilahnya bobrok gitu ya, agak sulit gitu loh. Nah, makanya tergantung kita ngomong dari sisi mana.
Kalau dari sisi yang pertama agak sulit. Jadinya itu kenapa orang banyak kecewa, banyak sakit hati, ditegur nggak terima, karena memang mentalitasnya mentalitas program, bukan pemuritan sebenarnya. Wow. Nah, ini berbeda ketika misalnya, ya kayak banyak dari pastor-pastor di sini, gue lihat banget, tidak banyak mereka muridin, tapi konsisten gue lihat, ketemu pribadi, ya dari Kristo juga undang orang sampai ke rumah, itu kan, touch-nya tuh kena banget. Jadi ketika mungkin ada orang-orang yang sudah dekat sama Kristo, dan kita kebetulan kita punya orang yang kita mentor sama, sampai hari ini kita sedikit kita lepaskan karena memang nggak berubah gitu. Nah, jadi ketika kita bahkan sampai hari ini pun ada anak-anak rohani, bukan anak rohani lah ya, istilahnya orang yang gue mentor itu gue blok di WhatsApp aja karena sudah mengganggu. Tapi nggak gue blok di hati karena ini udah apa ya? Blok kan? Teman-teman, itu yang Kak Radit bilang adalah gua blok, bukan goblok. Jadi bukan. Jadi Kak Radit tidak sedang memuridkan orang goblok. Salah. Bukan seperti itu. Kak Radit sedang memuridkan orang, saking dia annoying-nya, di blok sama Kak Radit. Bukan begitu, Kak Radit? Jadi gua blok. Hanya di WhatsApp. Hanya di WhatsApp. Ya, di hati. Tapi tidak di hati. Dan ini dia pun sudah diblok dengan beberapa orang di pelayanan kami. Nah, tapi ini benar-benar kita sadar betul bahwa kita ya apa yang kita lakukan bukanlah penghukuman. Kita bilang, bro, sorry ya, gue agak keganggu sama lo. Dan ini udah 2 tahun kita kasih renggang dan dia terus melakukan hal-hal yang sangat tidak terpuji yang bisa mengganggu. Jadi waktu kita melakukan hal ini kita nggak takut karena kita bisa bertanggung jawab gitu loh. Kayak kenapa lakuin ini? Loh, kita secara pendampingan jelas kok. Kita person to person. Terus kita sudah gagal, gue percayakan sama yang lain. Bahkan sampai oper-operan ke Kristo, ke gua, kemana gitu. Dan ternyata orang ini kasus terus. Gitu. Nah, jadi kalau memang dia leaders yang benar-benar dimentorkan secara personal, entah kita lihat ada gereja yang memang punya program, tapi dimentor itu secara personal. Ya, aku rasa nggak apa-apa namanya. Misalnya ditegur. Lalu mungkin disiplinnya juga disiplin personal kayak, ini untuk kebaikan kamu. Jadi bukan untuk kebaikan gereja ya. Ini untuk kebaikan gereja nih ya. Untuk kebaikan kepemimpinan kita. Nah, ini kan yang selfish. Harusnya demi kebaikan kamu gimana? Kamu lihat nggak? Ini udah banyak berita, udah kesampaian bahwa kamu kurang baik. Nah, aku sebagai mentormu, aku ingin menjaga kamu. Nah, jadi center point-nya adalah dianya, bukan, aduh ini menjaga nama baik gereja. Nah, inilah yang salah. Jadinya kan pengkultusan gereja. Menurut aku sih disiplin nggak apa-apa, diistirahatkan nggak apa-apa, tapi bukan satu pihak, tapi dua pihak. Nah, jadi kalaupun memang mereka bilang, Kak, kasih gue kesempatan, gue mau, oh ayo. Nah, sebagai mentor harus berani taruh kepala. Jadi kalaupun dia gagal, ya pemimpinnya harus taruh kepala loh. Dia kan anak lo. Jadi jangan, wah ini jahat ini pengkhianat lo, nggak bisa. Lu juga leader pengkhianat berarti. Gitu. Jadi ini sifatnya sangat personal dan tidak self-centered, benar-benar based on mutual relationship sih. Yes. Itu sih. I see. Kalau Kak Marsha gimana, Kak Marsha? Ya. Perlu saya ulang lagi pertanyaannya buat Kak Marsha? Boleh. Oke. Boleh. Iya. Leader itu. Iya. Gue ngerti. Nah, kalau ya memang case by case juga. Tapi kalau gue juga melihatnya kalau kita memang ada di dalam sebuah rumah, di dalam suatu tudung, otomatis kita akan harus submit di situ. Ada submit kita di situ. Harus mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus submit. Karena kita ada di tudung itu. Kita harus jalanin yang namanya rules yang ada di house itu. Nah, termasuk buat semua leaders kita, pemimpin kita yang ternyata buahnya yang kita lihat tuh tidak seperti apa yang dia suka bagiin di kita. Gitu ya. Tapi buatnya firman itu pasti ngomong ngena sih di kita sebetulnya. Setiap firman walaupun dari siapa kayak. Tapi kalau misalnya firman itu sebetulnya buat gue sih, gue suka ngecek diri gue sendiri, waduh firmannya sih oke nih, walaupun gue nggak, misalnya ya gue tahu sih dia nggak hidupin, tapi biar firman ini buat gue aja lah gitu. Tapi kita nggak mencontoh hal-hal yang gue rasa menjadi ini sendiri, menjadi batu sandungan juga buat kita. Dan kalau gue pikir ya,
kita terima yang baik aja, terima firman-Nya, terima pengajarannya yang benar-benar, misalnya kamu jangan telat, tapi ternyata dia telat. Tapi kita jalanin yang jangan telat aja. Walaupun dia telat terus, kita jalanin sesuai dengan, jangan telat. Yang penting kita bangun diri kita juga untuk mau submit untuk setiap rules yang ada. Tapi untuk segala hal-hal yang kita nggak bisa, maksudnya yang segala sesuatu yang kita lihat kayaknya jadi batu sandungan yang nggak kita butuh, ya kita nggak usah ambil. Jadi kita mungkin lebih ke punya hati yang punya hati yang ya udahlah, gue lihat firman-Nya, adalah gue ambil firman apa yang gue dapat buat gue. Orangnya urusan dia sama Tuhan lah, kalau dia nggak ngelakuin juga nanti ya terserah Tuhan lah mau ngapain. Kalau gue jalanin aja. Jadi gitu aja kalau gue mah, kalau gue ya gitu ya. Pernah terserah Tuhan mau ngapain ya Kak ya? Iya, bukan gue dong. Iya, betul. Masa gue minta turunin dalgona api dari langit gitu. Ini nggak keren turun dalgona dari langit. Bukan dalgona dong. Kalau dalgona gitu. Bro. Nggak gitu, ya nggak. Jadi ya santai aja. Santai aja Kak ya. Iya. Kalau Kak Dimas bagaimana Kakak? Oke, kalau buat aku pribadi sih, sekali lagi balik lagi, kalau misalnya memang yang dipimpin itu memiliki hubungan yang cukup dekat, aku pikir sebagai orang yang dimuridin, oke ya gitu, bisa ngobrol lah gitu ya, bisa ngobrol mata gitu. Misalnya saya tanya, Kak Marsha, ambil di sore, tapi aku kemarin ngeliat Kak Marsha itu joget-joget di tengah jalan tol, apa ya maksudnya? Saya nanya, kamu lihat ya? Lagi bikin TikTok itu. Normal buat dia. Sebagai contoh aja, mungkin cara kita sebagai dimuridkan untuk atau untuk bertanya, atau bagaimana cara kita berkomunikasi dengan kasih, itu juga di-challenge gitu. Jadi bagaimana kita juga ngomong hati Tuhan. Mungkin Kak Marsha kemarin ada tertentu, you don't mind untuk skip dari gitu. Karena terus terang Kak, ini bukan cuma aku, tapi memang ada beberapa yang tahu dan lain sebagainya. Itu kita cuma concern aja. Dan aku pikir adalah baik kalau kita yang dipimpin itu memberi satu komunikasi teguran yang penuh dengan kasih kepada pemimpin kita. Kalau misalnya memang ada hal-hal yang mungkin dia perlu tahu gitu ya. Sekali lagi aku sangat suka satu perkataan seperti ini, bahwa nggak ada orang yang bisa melihat kotoran di punggungnya sendiri. Jadi memang dia butuh orang. Jadi adalah bijaksana juga kalau memang seorang pemimpin itu, setiap kita semuanya, baik yang memimpin maupun dipimpin, kita juga harus memberi hati untuk benar-benar terima masukan ataupun teguran, karena kita cuma manusia dan kita terbatas. Kita pasti akan kesalahan, dan seringkali kita nggak sadari orang-orang yang kita itu adalah orang-orang terdekat kita. Dan orang-orang terdekat kita itu harus kita sadari mereka mungkin juga murid kita gitu. Karena kalau misalnya memang dari awal kita tahu bahwa kita punya akses dengan kasih ya, bukan untuk menghakimi, kita ngobrol, bisa mempertanyakan. I think itu normal sih, bisa just pengen bangun kedalaman hubungan tadi dengan kita ngobrol gitu. So aku pikir it's okay sih untuk ngobrol dengan pemimpin yang memang dianggap rasanya kayaknya udah jadi batu sandungan gitu ya. I see. Kalau Kak Kristo gimana Kak Kristo? Nambahin yang pasti jangan didiemin ya, karena sesuatu yang dibiarkan itu bahaya banget. Nah, jadi doakan benar-benar. Lalu kalau memang itu pemimpin puncak, kalian ngomong sebagai anak yang baik. Kalaupun itu yang kamu pimpin ya, karena satu hal sesuatu dibiarin tuh nanti lama-lama malah itu dia bisa menyebar gitu. Jadi perlu banget untuk ditunggu. Tapi ya itu dia base-nya on relationship sih. Yang tegur dengan nyata ya. Iya. Kak Kristo, bagaimana Kak Kristo? Sama sih, maksudnya Sam, nggak ada yang lain sih. Maksudnya relational sih selalu. Kalau dia di atas ya tegur sebagai, kalau beda dikit baik kakak, dianya kita kayak adiknya. Terus kalau lebih senior lagi kita udah kayak anak kepada papa sendiri. Ya kalau adik mentor ya kayak sama adik kita sendiri, dan yang pasti mereka mesti pertama dengar teguran kalau bisa dari kita dulu. Gitu. Kalau orangnya kadang soal problem seringkali dia juga nyangkal. Kalau dia nyangkal ya kita cari yang lain-lain dulu baru
Baru kita bilang kayak, soalnya yang ngomong ke gue ada berapa orang nih gitu. Jadi kadang itu kan kalau kita biar kan gitu tuh bentuknya. Ya tegur dulu 4 mata, kalau dia masih nyangkal 2-3 saksi, kalau dia masih nyangkal lagi 1 komunitas, kalau dia nyangkal lagi ya udah gitu. I see. Tergantung dianya. Jadi kurang lebih sama Karadit sama Kak Dimas berarti Ya, Krista sama Kak Mas relational juga. aja sih sebenarnya. Ya. Kalau Kak Mike gimana Kak Mike? Gua nggak panjang nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Karena ada satu skill namanya leading up. Ini device-nya siapa ya? Amin. Ya. Terus. Cilori boleh bikinin, boleh buatin aku jadi co-host nggak? Nanti aku bisa bantu untuk mute and unmute yang lain. Kamu boleh klik akunku lalu co-host. Thank you. Sebentar. Dah. Oke. Lanjutkan. Oke. Jadi ada satu skill leadership yang namanya gue bilang leading up. Oke. Jadi gue pernah nih kayak begini. Yang di atas itu nggak on time, segala macem lah. Tapi gue nggak bisa kalau kayak begitu. Cuman the problem is orang di bawah gue akan lihat yang di atas gue yang paling atas, ya kan? Jadi waktu gue mau disiplin mereka bilang begini, pemimpin lu aja enggak, gitu loh, ya kan? This is problem. Tapi tadi itu, you don't have to be in charge in order to lead. Itu mitos. Nah, ada beberapa hal. Ada beberapa hal soal memimpin ke atas. Yang pertama itu positional power. Oke. Ini memimpin berdasarkan pengalaman atau titel atau berdasarkan posisi. Ya, ini berdasarkan posisi. Nah, yang kedua itu personal power. Oke. Ini berdasarkan apa yang jadi impresi oleh sekelompok orang tentang orang yang ini gitu loh. Jadi sekalipun kita punya titel di bawah, secara posisi kita di bawah, sebenarnya kita bisa memimpin ke atas. Karena senjata memimpin ke atas itu pengaruh. Bukan intimidasi, bukan secara otoriter segala macam itu, enggak. It will not work that way. Ya. Mesti pakai pengaruh. Nah, untuk mengambil pengaruh, untuk dapat pengaruh, yang kita mesti bikin cuma ada beberapa hal. Care people, help people, love people. Semua yang tadi peser-peser tadi bicara soal relational. You want to help people, you will get influence. Nah, dan untuk memimpin ke atas itu penting perhatiin satu faktor ini nih, yang namanya gue bilang motivasi. Ya kan? Jadi bukan supaya kita look good, kita cari pengakuan orang, kita sok-sok mau leading up. Jangan cuma expose problem, tapi nggak bawa solusi. Karena yang di atas kita itu akan pilih orang yang walaupun solusinya dia nggak perfect, daripada orang cuma point out problem terus tanpa pernah kasih solusi, gitu loh. Jadi ya kan, leading ke bawah kita mesti bagus, leading sepantaran kita mesti bagus, dan yang paling penting kita mesti jago di leading diri kita sendiri, baru kita bisa leading up, gitu loh. Jadi
buat gua nggak usah patah semangat, perbaikin diri lu sendiri aja udah buat gua. And then let your leader lihat itu dan dia bisa lu tulus ke dia bahwa lu mau tolong dia. Itu akan bantu dia untuk berubah. Gitu. Itu dari gua. Oke. Ko Mike. Jadi pada dasarnya sebenarnya kembali ke diri sendiri. Bukan lu kayaknya. Kenapa Samsul? Nyalain Sam. Oke, jadi pada dasarnya semuanya kembali ke diri kita sendiri ya, karena kita nggak tahu dengan kita memperhatikan atau kita mungkin memperbaiki diri kita sendiri, buah yang dihasilkan dari kehidupan kita itu malah bisa dilihat sama leader kita malah, Ko Mike ya. Ya. Wow, luar biasa. Ada dari kakak-kakak yang mau tambahin mungkin? Nggak ada? Sudah oke semuanya? Oke. Nah, pertanyaan berikutnya ini satu pertanyaan, tetapi ada tiga bagian pertanyaan, tapi masih menjadi satu pertanyaan. Pertanyaan begini, bagaimana cara menerapkan kepemimpinan yang efektif? Bentuk kepemimpinannya seperti apa? Contohnya gimana? Aku mulai dulu dari Kak Dimas. Alright, ya. Yang pasti bahwa kepemimpinan yang efektif itu adalah kepemimpinan yang memang pertama didasari dengan motivasi yang benar dulu. Itu pertama. Apa sih tujuan kita untuk memimpin gitu? Apa sih motivasi kita? Nah, itu hanya kita sendiri dan Tuhan yang tahu. Setiap hari makanya kita benar-benar mesti, aku suka banget bahasa kalibrasi ulang, recalibrate. Motivasi kita untuk memimpin itu apa? Apakah memang untuk merubah orang atau menjadi jembatan untuk memberikan kasih Tuhan dalam hidup kita kepada orang tersebut? Itu yang pertama. Kepemimpinan yang efektif yang kedua adalah kalau buat aku pribadi ya, kita sendiri yang tahu berapa jumlah, kalau misalnya kita bicara tentang pemuritan, berapa jumlah orang yang memang kita sanggup untuk bisa berikan energi kita secara konsisten, secara dalam setiap harinya dalam hidup. Dan yang ketiga tentunya yang selalu aku sampaikan harus lewat hubungan. So, kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan bukan hanya lewat apa yang kita perkatakan, tapi pada saat kita bisa menghidupi apa yang kita perkatakan dan itu terlihat secara natural dari mereka yang kita pimpin. Dan itu bicara tentang dan kerinduan kita pasti ada bahwa kepemimpinan yang kalau misalnya kita bicara goalnya apa sih kepemimpinan gitu ya, tentang orang yang kita pimpin. Pertama, itu bahwa orang yang kita pimpin itu punya nilai-nilai yang semakin bertumbuh, nilai-nilai yang memang bukan hanya nilai-nilai kekristenan, tetapi nilai-nilai hubungan, nilai-nilai tentang bagaimana mereka melihat depan, menikmati, syukur tentang ini nilai-nilai dalam hidup mereka. Yang kedua, sikap hati. Mereka sikap hati memiliki hati yang lemah lembut, mereka mau dibentuk. Tapi sekali lagi yang tadi di awal aku bilang bahwa semuanya itu tidak akan pernah terjadi sampai kita juga benar-benar bisa secara pure dengan motivasi yang benar kita mendisplay itu secara natural. So aku pikir bahwa kita nggak perlu berkhotbah untuk merubah orang, hanya kita benar-benar bisa menghidupi apa yang kita yakini baik dan benar. Itu lebih benar-benar bisa menginfluence banyak orang. Dan yang terakhir kita dan develop ya gitu ya, menjadi anak biasa aja kita sebagai controlling people, controlling others gitu ya, untuk benar-benar
mengkontrol kehidupan orang dan juga keputusan-keputusan mereka yang kita pimpin. Tapi benar-benar pemimpin yang memang menjadi teladan dan bisa memberikan kesempatan untuk mereka membuat keputusan buat hidupnya mereka juga gitu. Ya, true. Very good, Kak. Kak Kristo, bagaimana Kak Kristo? Setuju sih gue. Pada akhirnya yang paling istilahnya buat untuk memimpin itu yang paling penting selalu orang akan melihat influence itu kan hadir dari situ sebenarnya. Ketika kita pertama pastinya yang menarik kita membagikan kebenaran. Yang kebenaran itu tapi yang membuat kita akan bukan cuma didengar tapi benar-benar disimak bahkan diikutin. Itu adalah teladannya. Itu jadi yang isu dari dulu sebenarnya kan yang selalu problem tuh itu. Bahkan dari zaman Yesus masih hidup masih di dunia ini gitu ya. Yesus bilang tentang orang Farisi dan ahli Taurat kan masalah mereka cuma satu, mereka itu nggak hidupin yang mereka khotbahin sebenarnya. Wow. Jadi gue rasa problem itu masih terus ada sampai hari ini dan gue pernah bikin postingan pakai quotes, gue tulis lu mungkin bukan model tapi lu role model. Pasti ntar akan ada yang ngikutin lu juga gitu in the end of the day. Jadi yang paling bagus seperti nasihat Rasul Paulus kepada Timotius kan, awasi diri lo, awasi ajaran lo, dan lo akan nyelamatin. Lo akan nyelamatin yang ngedengerin lo dan nyelamatin diri lo sendiri. Jadi buat gue itu selalu kunci sih. Mengawasi ajaran lo, karena itu akan menyelamatkan orang yang dengar dan mengawasi diri lo sendiri sesuai dengan ajaran itu. Very good, Very good, Kak Kristo, very good. Kalau Kak Mike gimana Kak Mike? Oke. Tadi ada 3 kan? Ya. Cara kepemimpinan efektif. Oke. Ya. Kepemimpinan yang efektif itu satu, by inspiration, bukan intimidation. Ya. Oke. You gotta walk your talk. Ya. Mesti tadi yang udah bilang. Jadi benar-benar mesti jalanin apa yang kita ajarin. Oke. Nah, yang kedua itu bentuk kepemimpinan itu seperti apa? Oke. Gua ingat waktu gua ada sesi mentoring sama anak next gen leaders gua bilang ada tiga tipe kepemimpinan. Yang pertama frozen leaders, ya kan? Nah ini pemimpin yang nggak siap sama disruption. Jadi yang kita alamin sekarang ini disruption. Yang kita alamin sekarang ini disruption. Sama kayak waktu Gojek, Grab masuk, ojek tradisional mulai goyang, ya kan? Frozen leaders. Nah mereka nggak akan survive karena waktu mereka punya methods di challenge, they freeze. Wow, ya. They freeze. Dia nggak tahu mesti ngapain. Waktu gereja dipaksa untuk online, mereka jadi shutdown, mereka jadi bingung income, bingung segala macam. I'm not blaming them. Gue nggak salahin mereka. It happens, gitu kan? Yeah. Nah, untuk sebagian pemimpin yang frozen leaders ini, ancaman terhadap method itu langsung bunuh mereka punya misi. Langsung matiin mereka punya misi. Orang-orang kayak gini biasanya gini, punya cara berpikir kayak gini. Wah, gue nggak percaya nih kejadian nih. Wah, semua gue nggak bisa kontrol. Yang kayak tadi, bukan controlling. Itu frozen leader. Nah, terus mereka punya pikiran gini, nggak ada yang bisa recover nih dari begini nih. Wah, kita terlalu di belakang. Nah, frozen leader itu nggak bisa adaptasi. Ya kan? Yeah. Yang kita mesti ingat gini, the model, the method, itu temporary. Tapi mission itu eternal. Wow. Method is temporary, but mission is eternal ya. Yeah. Very good. Yang kedua, hesitant leaders. Yang kedua tuh ada namanya hesitant leaders. Jadi dia nggak kayak frozen leader, tapi dia nggak punya semua karakteristik dari agile leaders, gitu loh. Jadi hesitant leaders itu dia berubah, tapi nggak ada batasnya gitu. Dia berubah tuh ada batasnya. Dia nggak all the way langsung bisa fleksibel gitu. Dia nggak bisa making changes like as much as possible gitu loh. Jadi dia berubah, tapi gini, kita kalau kita mimpin gereja hari-hari, cara kita engagement sama kita punya jemaat udah mesti berubah like every week. True. Like every week. Our approach this week nggak bisa kita pakai untuk minggu depan. Nggak bisa. We gotta keep thinking.
mesti kayak gimana gitu loh. Nah, orang-orang kayak gini nih, cara berpikirnya selalu nanya gini, kapan ya kembali normal keadaan? Iya kan? Kalau gue sih gue enjoy aja. Gue enjoy aja gitu kan. Terus kalau mesti berubah, dia langsung gini, kita mesti berubah lagi nih. Gitu loh. Ya. Nggak bisa lebih lama dari sini loh. Gitu. Selalu gitu. Jadi leaders yang hesitate itu selalu ragu untuk bikin perubahan yang mendasar. Terus mereka tuh unlikely bisa recover dari satu. Kalau ini going sampai akhir tahun yang kayak begini nih, wah, they will suffer. Nah, yang ketiga itu agile leaders. Ini buat gue the best kind of leadership style in crisis. Itu agile leadership. Agile leadership. Dia fleksibel. Dia fleksibel banget. Dia punya ability untuk pivot and berubah nggak cuma sekali, tapi berkali-kali selama kondisi menuntut itu dia untuk berubah. Nah, karena gini, dia itu nggak oportunis. Agile leaders itu nggak oportunis. Tapi dia punya prinsip gini, crisis itu produce opportunities to innovate and even grow. Wow. Nih, kayak gini. Maksud juga gini, in order, sekarang gini, ruangan gua kan gelap nih. Ruangan gua terang nih. Supaya gue bisa lihat satu cahaya, fokus sama satu cahaya, ruangan gue mesti diapain? Mesti gue matiin lampunya. Matiin lampunya. Iya kan? Gue mesti matiin. Keadaan sekarang sangat gelap. Benar-benar gelap buat sebagian orang sampai bilang nggak tahu mau ngapain. Tapi justru ini saatnya orang Kristen naik. Buat gue. Ini opportunities. True. Lu bisa grow di sini. Nah, dia kan selalu berpikir begini, the method is not working, ayo kita coba yang baru lagi. Selalu gitu. Oke, kita sudah method kita sudah berapa minggu nih kayak begini terus. Yuk cari yang cara lebih efektif lagi. Gua sama tim di media di gereja selalu every week kita ketemu. Gua ngerti sih mereka capek banget, tahu banget mereka tuh capek. Kadang-kadang selesai malam mereka bilang ke gua gini, Mike, yuk kita ketemu yuk, Zoom yuk, kita mau ngomong soal ini. Gua jujur, gua juga capek, gitu kan. Tapi I was like, okay, let's do it, gitu loh. Coba check another perspective, gitu loh. Selalu begitu. Itu agile leaders. Dia nggak punya jawaban untuk semua masalah, dia nggak punya. Tapi dia simply committed to continually asking questions. Wow, very good. Frozen leaders make statement, hesitant leaders ask sedikit, terus dia stop. Tapi agile leader tuh keep asking questions, ya kan? Nah, dalam krisis kadang kita mesti korbanin sesuatu. Nah, terlalu sedikit pemimpin yang mengorbankan misi dalam usahanya menjalankan metode atau cara yang tidak efektif, yang terlalu gampang ditebak. Agile leaders itu seorang pemimpin yang mau untuk korbanin cara yang sudah nggak relevan dalam mencapai misi. Wow, very good. Gitu loh. Itu aja sih kalau buat gua. Jadi orang yang agile, jadi pemimpin yang agile. Gitu. Very good. Kak Marsha gimana? Kak Marsha udah tepuk tangan loh. Gimana Kak Marsha? Di mute. Di unmute dulu. Biasa. Mantap. Sengaja. Host. Dikerjain host. Benar-benar nih host nih. Sengaja nggak boleh gue ngomong. Kayaknya ada masalah belum selesai ya antara host ya kayaknya. Kayaknya sih. Transferan. Tadi kan kayaknya Radit tuh minta jadi host tuh. Kayaknya dia nih. Oke, gue miss banget sama yang kau bagiin agile leaders, right? Agile, ya. Dan kalau buat gue pribadi, gue juga belajar. Gue tuh memang kalau gue tipe dalam hidup gue ya. Kalau lu Agile, bukan agile. Agile. Kamu lebih agile lah. Jahil. Tahu aja anak-anak gue deh. Ada anak gue di sini tuh. Gue gak pernah jahil. Alvin, gimana tuh, Vin?
Jadi kalau gue tipe memang ini buat case gue ya, buat case gue bertemu dengan cara ini. Dan ini gue terapin dalam hidup gue. Yang pertama gue terapin adalah I do, you do. Habis itu you do, I do. Jadi yang pertama I do, you do. I do, you see. Jadi pertama gue lakuin, dia harus lihat sama kayak keteladanan itu. Karena mentor gue, dia ngelakuin dulu terlebih dahulu, dan gue contoh sama mentor gue, Kak Semi. Dan setelah itu gue berusaha melakukan apa yang diajarin ke gue. Dan setelah itu ada yang namanya I do, you do. Jadi kita lakuin bareng-bareng nih. Gue suka ajak anak-anak gue waktu gue khotbah, waktu gue sharing, gue suka bawa dia untuk share 5 menit, untuk share 7 menit. Kadang-kadang kalau mereka udah 30 menit sendiri, gue lempar Alkitab gitu-gitu aja lah. Mereka bawa enjoy gitu. I do, you do. Kita lakuin bersama-sama supaya mereka juga terbangun. Yang terakhir adalah you do, I see. Jadi lo yang lihat, lo lakuin, gue yang lihat. Dan gue akan ngelihat anak-anak gue waktu mereka melakukan apa panggilannya, waktu mereka memimpin komsel dan segala macam. Nah, buat gue juga sangat terberkati sama apa yang Paulus bagiin, dan ini menjadi sistem dalam hidup gue, dan ini menjadi kayak rumus lah dalam hidup gue. Paulus tuh bagiin di Efesus 4, ini menjadi pegangan gue banget untuk memimpin. Di Efesus 4 ayat 11, 12, 13, nanti teman-teman bisa baca di rumah, teman-teman bisa catat aja. Nah, di situ tuh kan dia bilang, dan dialah yang memberikan baik rasul, baik nabi, baik pemberita Injil, dan segala macam. Itu ayat 11, dan gue rasa itu berbicara tentang mentoring, tentang kita dikasih mentor, kita dikasih pengajar buat kita. Nah, di situ kita belajar sampai ayat 12-nya, itu ngomong tentang untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Dan di situ ngomong tentang ministry. Jadi gue pribadi, gue mulai mendelegasikan ministry buat anak-anak gue. Mulai mereka belajar. Salah nggak apa-apa, yang penting di rumah kalau buat gue ya. Gue inget soalnya dulu waktu gue komsel tuh, gue belum bisa main gitar, disuruh main gitar. Suruh main seperti rusa rindu. Otomatisnya gue belajar, gue ngeliat buku yang lain pada setiwaku rindu. Gue teng tong pleng fales sih. Tapi kan lu. Apa. Iya. Fales sih ya. Kan lu fales salah. Makanya. Tapi hadiratnya. Iya, mukanya maksudnya. Haleluya. Itu ngaruh tuh. Oke, next itu ministry. Jadi kita delegasiin ministry. Gue juga didelegasiin ministry waktu gue sharing. Gue dipercayain khotbah di gereja mentor gue, dan waktu gue turun khotbah dia bilang, Marsya, kamu khotbah tuh bagus. Wah, udah seneng nih, tapi muter-muter. Kalau dia jadi sama dia, tapi di situ gue belajar, dan dia tetap mempercayakan gue. Waktu gue lihat di sini, Paulus juga ministry, dia dikasih pekerjaan memperlengkapi kita untuk pekerjaan pelayanan. Dan ayat 13-nya, itu Efesus 4:13, dia bilang begini, sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah, anak Allah, dan kedewasaan penuh. Sampai kita sama-sama menjadi dewasa bareng-bareng nih, dewasa penuh nih. Nah, waktu itu gue pernah ngalamin yang namanya, kebalik nih ayat yang diajarin sama Paulus. Jadi mereka 11 dulu, 13, baru 12. Jadi kita dimentori. Setelah di-mentoring, pas kita mau delegasiin mereka dalam pelayanan, oh jangan, kamu tunggu 8 tahun dulu, kamu harus ikut ini, 8 tahun nanti baru turun gunung, gimana gitu. Jadi mereka nggak dipercayakan dalam sebuah pelayanan, sampai kamu, atau nggak kadang-kadang bilang, kamu belum dewasa rohani, kamu belum dewasa, jangan main musik kamu nanti mimbar ini menjadi nggak kudus. Wow. Ibaratnya begitu. Jadi kita nggak mendelegasikan, tapi belajar dari keburu datang tuh aja. Tapi gue pernah kayak gitu. Tapi gue belajar dari Paulus ini, dia pelayanannya luar biasa loh. Dia pelayanan luar biasa, keren banget. Tadi ajarin yang buat gue menjadi rumus buat gue di Efesus 4 ayat 11, 12, 13. Jadi gue berusaha untuk kita mentorin anak-anak, dampingin anak-anak. Setelah itu kita bawa mereka melayani sama-sama dengan kita, delegasikan mereka dalam pelayanan supaya mereka kayak merasakan, aduh, gue dipercaya loh sama pemimpin gue loh, aduh, gue diajak loh. Nah, setelah itu salah-salah, it's okay, tapi kita kasih tahu dengan kasih ya pastinya ya. Bukan, dasar salah, nggak boleh pelayanan lagi. Waduh, nggak bisa gitu juga. Tapi kita dengan kasih, dan setelah itu yang ke-13 ngomong tentang maturity, sama-sama menjadi dewasa penuh. Yuk kita bareng-bareng loh, sampai nanti
murid gue nanti mereka bisa jadi partner gue dalam pelayanan. Wow. Jadi mereka agak akan terus ada di bawah gue berusaha mereka untuk menjadi partner gue, bahkan lebih hebat dari gue. Itu yang terus gue doain sih buat anak-anak yang Tuhan percayakan. Bahkan gue seneng banget sekarang nih udah mulai mau ada anak-anak yang 20 udah mulai bangkit, ya, tau gak sih? Anak-anak yang umur 20 ini udah mulai mau bangun pelayanan mereka, mau bangun yang namanya millennial stock. Waduh, keren lah itu. Gue menanti-nantikan tentang hal itu sih. Gue akan ngelihat bahwa mereka harus berdiri di depan kita, karena bentar lagi kita usianya akan lebih naik lagi, guys. Dan harus ada mereka juga. Jadi ini saatnya kita juga membangun rapture. Mereka nggak rapture dong, bro. Ini saatnya kita membangun generasi yang ada di bawah kita untuk mereka ada di garis depan. Waduh, God bless you guys. Iya. Nah, Kak Radit, gimana nih Kak Radit? Iya, Sya, by the way, si Alvin nanti seru juga kalau dia bisa sharing si millennial stock itu kali ya? Udah ready belum ya? Oke. Ya, by the way, tadi yang Marsha cerita juga anak-anak yang lagi kita bimbing, mereka lagi on fire banget, lalu mereka ada rencana untuk bikin millennial stock sih. Jadi siapa tahu nanti mereka bisa sharing juga seru banget ya. Jadi kalau yang gua mungkin ya, sebenarnya banyak sih yang bisa dipraktekin ya, gimana pemimpinan efektif. Tapi ini kalau gua bisa ringkas ada 3 ya. Yang pertama memang harus ada drive. Karena kalau ada drive itu berarti cuma ikut-ikutan doang kan, maksudnya at least ada drive lah ya, at least ada sebuah yang something yang motivates you. Nah, drive yang pertama itu harus driven by love, by his love. Karena orang, ya gue ingat banget ketika si Petrus Yohanes ditangkap, terus dia bilang kamu harus berhenti memberitakan Injil. Terus dia cuma ngomong gini, gimana gue bisa berhenti atas apa yang gue lihat dan gue dengar. Nah, jadi kalau kita punya pengalaman sama Tuhan, lu nggak perlu dipaksa pelayanan. Lu pasti maksa minta pelayanan. Lu nggak usah disuruh jaga kekudusan. Lu akan cari sendiri apa tuh arti kekudusan. Nabrak kiri, nabrak kanan, pegang kiri, pegang kanan. Oh, ternyata nggak boleh ya kan? Karena orang tuh jangan. Gue lihat kalau kita driven by His love, kita nggak akan khawatir kalau anak-anak kita jatuh. Yang kita khawatir kalau Yesus nggak kita hadirkan di apa yang kita bangun, kan? Jadi kita cuma bangun konsep-konsep aturan-aturan, jadinya gereja motivasi. Jadinya cuma nggak ada bedanya sama John Robert Powell, kan? Sedangkan kita kan mau ada power. Nah itu harus dimulai dari by His love. Jadi Yesusnya tuh harus ada. Yesusnya tuh harus ada. Ya bukan sekedar manajemen gereja, bukan sekedar leadership, tapi Christ leadership. Jadi harus driven by His love yang pertama. Karena ini harus jadi alasan. Nah, sama kayak nikah. Orang kalau tahu alasan nikah kenapa, kalaupun di tengah-tengah berantakan, dia nggak mungkin cerai. Karena dia punya alasan. Alasannya adalah Kristus sudah mati buat gua, sekarang gua mau mati buat pasangan gua. Nah, sekarang coba tanya lagi, apa sih alasan kita mimpin? Kalau alasannya untuk kayak tuntutan gereja, karena memang kita pemimpin, nah ini mah bahaya. Nggak lama umur. Tapi kalau driven by His love, waduh, jatuh-jatuh sangat mungkin, gagal sangat mungkin, nabrak-nabrak apalagi. Tapi ini akan terus belajar, ya. Kerendahan hati akan gampang dibentuk. Lalu yang kedua, driven by vision. Seseorang bilang gini, clarity is gold. Ya ada kejelasan, lu mau kemana nih? Lu mau bangun gereja gede, lu mau bangun apa? Gitu ya. Kalau menurut gua, visi utama cuma satu, serupa dengan Kristus, gak ada yang lain. Jadi ketika kita udah mencong-mencong, nah ini juga yang bisa jadi kita ngerti parameter buat tegur tuh apa, parameter kita bertumbuh apa. Kalau bertumbuh sekedar, oh dia rajin komsel, bertumbuh, belum tentu. Dia udah dari Asher ke WL, bertumbuh, belum tentu. Jangan-jangan pelayanannya naik, tapi dia punya rohani bobrok. Nah, ini yang bahaya kan, iblis tinggal tunggu, udah makin terkenal, dihajar, jatuh, semua jemaat rusak. Jadi, driven by vision. Visionnya menurut gua harus bukan harus sih, tapi yang paling utama adalah ya harus jadi seperti Kristus. Mau itu membangun yang karakter, membangun generasi bintang lah, mau membangun generasi yang powerful, tapi ya serupa dengan Kristus, bukan serupa dengan gembalanya. Nah, lalu yang terakhir, driven by His presence. Nah, ini menurut gue yang gila. Karena apa? Karena
kalau driven by His presence, berarti lu setiap hari lu harus doa, setiap hari lu harus nangis, setiap hari lu harus berjaga-jaga karena lu tahu yang nuntun kita tuh harus hadiratnya. Bukan sekedar program dan visi gereja loh. Karena kalau seringkali gini ya, seringkali di tengah-tengah, visi gereja tuh Tuhan rubah loh. Di tengah-tengah Tuhan bilang stop, Tuhan bilang kiri, Tuhan bilang kanan. Nah, kalau kita memutuskan, ayo dong, gereja kan udah sepakat nih. Nah, ini kalimat-kalimat yang sepertinya bagus tapi bahaya. Ya, karena harus, itu tadi Ko Mike bilang, flexibility itu penting banget. Karena kita bukan sekedar driven by visi ya, tapi driven by His presence. Ketika, contohnya gini, gue tuh udah buat raker, ya. Udah buat raker, udah buat meeting capek. Terus tiba-tiba pandemik. Lah, gimana? Akhirnya kita rubah, kita doa apa yang Tuhan mau. Nah, kita bergumul. Nah, kita sepakat, oh, Tuhan maunya ini. Akhirnya muncullah sesuatu yang baru. Itu raker, jadi kayak nggak ada gunanya. Udah habis duit, ya kan udah begitu, udah kita bikin raker sampai 6 bulan, cukup lama, berbulan-bulan pusing. Jadi menurut gua 3 itu yang mau efektif. Efektif kan berarti berdampak, tapi pertanyaannya berdampak buat siapa? Kan harus berdampak buat Tuhan dong. Jadi ya driven by His love, ya driven by vision, driven by presence. Ya Christ love, Christ vision, and Christ presence. Gua rasa itu. Wow, very good Kak Radit, very good. Kalau mau pada mau tepuk tangan nggak apa-apa loh, tepuk tangan loh. Boleh tepuk tangan di sini boleh, pilih tepuk tangan di Zoom juga boleh. Nggak apa-apa banget, boleh banget. Ya, jadi teman-teman so far udah ada 3 pertanyaan, semua jawabannya bagus-bagus banget. Gue juga nulis semuanya. It's a very powerful answer. Jadi buat teman-teman yang nggak nulis, sayang banget kalian kehilangan banyak poin yang luar biasa dan menarik. Oke, gue langsung saja ke pertanyaan berikutnya. Apa saja yang Tuhan Yesus mau untuk kita lakukan di dalam kepemimpinan kita? Gua nanya duluan ke Kak Christopher tapi ya. Halo, Kak Christo? Passwordnya? Iya, passwordnya. Chris bola. Mute. Tolong host yang terhormat ya. Iya, oke. Sama Radit. Kayaknya Kak Radit banyak gak suka nih sama di sini banyak belum beres nih kayaknya Kak Radit ya. Jadi pertanyaan apa yang Tuhan Yesus mau untuk kita lakukan? Untuk kita lakukan di dalam kepemimpinan. Ya. Dalam kepemimpinan. Tadi udah banyak yang dibahas sebenarnya itu semua yang Tuhan Yesus mau karena kan semuanya ada di Alkitab kan. Pada akhirnya kan kita harus menyadari bahwa semua bentuk kepemimpinan atau format kepemimpinan atau bahkan tips and trick kepemimpinan yang ada di Alkitab semua berasal dari Tuhan Yesus sendiri. Rasul Paulus mengatakan yang paling menarik follow me as I follow Christ. Dan buat gua kunci terpenting ini udah kita obrolin berkali-kali sebenarnya, berapa kali kita leaders talk juga selalu muncul kata-kata ini ya, kita itu sebagai leader yang paling penting itu kita mengikut Kristus. Jadi Yesus ngapain aja ya kita ikutin gitu loh. Ya dia selalu terkenalnya selalu di pihak selalu memihak pertama pihak yang selalu terminoritaskan, artinya yang kayak ditekannya, selalu yang diopresnya itu dia selalu di pihak yang selalu lebih ngebelain yang itu. Dan buat gua kunci tetap bisa memimpin adalah tetap mengikut sih. Karena kalau cuman gue pernah bikin quotes juga kan tentang itu kan, tentang yang bisa memimpin adalah yang masih menjadi murid Kristus, bukan yang pernah. Karena buat gue nggak ada momen pernah, itu udah kata-kata yang paling nggak banget gitu. Karena kita tadi kata-kata kalibrasi tadi yang Samsoy juga sorot tadi, kita masih terus mengikut dia sampai garis akhir nanti gitu, sampai kita pulang atau dia datang duluan. Jadi buat gue selalu balik ke situ sih. Dan tadi udah banyak yang diomongin apa yang Tuhan Yesus mau kita lakukan sebagai leader, semuanya udah diomongin sih. Jadi gue nggak mesti nambahin yang lain-lain lagi. Karena kuncinya bahkan semua orang Kristen targetnya kan jadi seperti Kristus, bukan yang lain-lain gitu. Jadi gue apapun yang dia lakukan di Alkitab kita langsung pilih untuk lakukan. Itu kan ketaatan kan artinya itu. Itu sih nggak ada yang lain-lain lagi. Very good Kak Kristo. Kak Dimas ada yang mau ditambahin? Udah bersihin Kak Dimas? Udah?
Halo, passwordnya? Dimas mana, Pastor Dimas ya? Masih Pastor dulu, Pastor Dimas. Mimin. Baju kuning. Kuning. Sebenarnya nggak ngomong apa-apa tadi, cuman biar diperhatiin. Sam, thank you so much. Tapi buat aku, apa yang tadi Pastor Kristo bagiin itu udah satu halaman sih. Aku udah satu halaman sama Pastor Kristo bahwa at the end of the day bahwa yang kita bahas tadi, satu yang harus kita highlight hari ini adalah kita harus mengkalibrasi setiap hari. Apakah memang saya semakin hari itu bangun pagi ini motivasi saya masih sama nggak mau jadi seperti Kristus gitu. Dalam hal apapun, mengasihi keluarga, memimpin, dalam menjalani hidup, semua hasil akhir, tujuan akhirnya, kalibrasi ulangnya adalah benar-benar jadi kan memang Kristus harus keluar dari hidup kita. Gitu. Very good. Memang, dan kita nggak bisa bilang, gue tuh Yesus banget loh gitu. Aku pikir itu bukan sesuatu yang kayak Pastor Kristo kan. Yes banget loh. Cuma kurang gondrong aja kayak Radit. Rambut Radit pindahin ke gue Yesus banget loh. Langsung drama Natal. Temanya mabuk-mabukan anak sekolah tuh kayaknya. Cuman yang benar-benar bisa yang benar-benar kita bisa perhatikan tiap hari adalah, bukan itu yang menjadi goal ya, tapi kita percaya bahwa orang-orang pasti akan mengalami Kristus lewat kita gitu, lewat pilihan kata-kata kita, bagaimana kita pada waktu under pressure, waktu kita ada di dalam tekanan, bagaimana kita waktu mengalami lembah kekelaman, bagaimana pada waktu kita ditantang mengampuni. Aku pikir semua itu harus benar-benar menjadi gambaran apa setiap hari itu kita memakai kesempatan yang ada untuk semakin menjadi serupa dengan Kristus. So, buat teman-teman semuanya, baik memimpin ataupun yang dipimpin, goalnya satu, keserupaan. Very good. Yeah. Oke, karena ini tadi Kak Kristo bilang ini sebenarnya apa semua jawaban yang sudah dijawab sama kakak-kakak leader sekalian itu sebenarnya bisa dibilang sebenarnya menjawab apa yang pertanyaan yang apa saja yang Tuhan Yesus mau ini. Jadi aku mau langsung lempar aja sama Kak Marsha sama Karin. Ada yang mau ditambahkan? Kalau misalnya nggak ada yang ditambahkan, aku bisa langsung next ke pertanyaan berikutnya. Langsung ngomong aja Kakak. Sikat. Kak Marsha aman? Kak Radit, ada yang mau ditambahkan Kak Radit? Aman. Oke. Pertanyaan berikutnya. Dengan poin, salah, bukan kuis ya. Sorry, gue kira kuis. Gak ada poin, Pak. Gak ada poin, maaf. Sorry. Oke. Pada saat kapan waktunya kita mengetahui untuk dapat menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan yang kita miliki? Dan sasarannya siapa dan bagaimana modelnya? Jadi kapan waktu untuk menyerahkan kepemimpinan kita, dan sasarannya siapa, dan bagaimana modelnya. Waktu dan tempat saya persilahkan ke Kak Radit. Baru juga kebangun, bro. Enggak, agak sulit dijawab karena keuntungan belum banyak ya. Apa? Sorry, Kak? Apa belum banyak? Keuntungan belum banyak ya, kayaknya belum ketemu lubang, tunggulah, sabar ya. Keuntungan ini berbicara cuan apa gimana nih, Kak? Berusaha kasih, tentang kasih. Oh, kasih, ya ampun. Jadi, kan mesti satu ini dulu kan, pengalaman dulu kan. Kalau tonggak ya. Tongkat ya. Kalau gue pribadi sih, yang pertama gini, kita harus sadari itu gereja bukan punya kita, yang pertama. Jadi ketika tongkat dipercayakan sama kita juga kayak, wih, ini lagi gue yang pegang nih. Bukan gitu sih. Justru
kita bertugas aja mempersiapkan sebanyak-banyak. Kayak kalau lu nggak persiapin, gimana lu mau serahin kan? Nah, karena yang pasti memang dalam pelayanan nggak ada yang namanya retire ya. Maksudnya melayani Tuhan itu nggak ada retire. Tetapi dalam bentuknya, ya gue rasa perlu kita untuk bisa istirahat, mungkin kita bisa berpindah. Nah, kalau lihat bagaimana Musa menyerahkan ke Yosua, kan Tuhan ngomong, ya kan? Nah, jadi belajar aja dengar suara Tuhan dulu, ya kan? Bagaimana kita harus intim sama Tuhan, kita bangun tadi yang 3 hal, ya, driven by love, driven by vision, driven by presence, terus tadi pemimpin yang agile dan sebagainya, pemimpin yang berusaha pada Kristus. Dan gue rasa ketika kita bisa lihat kok, kalau memang kita udah, maksudnya kayak kita sudah berusia pasti ya, udah punya usia, terus tiba-tiba bisa jadi di tengah-tengah pelayanan Tuhan suruh kamu pergi, bisa juga kan? Yuk, kamu sekarang berpindah, misalnya KAC lagi dibangun atau muda lagi dibangun, udah lagi jadi-jadinya nih, Tuhan bilang stop, yuk kamu pindah ke yang lain, kamu bangun pelayanan apa gitu ya. Oke, Radit, pemimpin KAC lagi bermasalah, kayaknya kamu harus ganti dia, misalnya gitu kan? Misalnya jadi gue harus gantiin Masya gitu kan? Tapi gue rasa kita jangan menjadikan pelayanan kita tuh milik kita. Jadi tunggu ya, ini di gua loh ya. Enggak sih. Jadi memang kita tuh pengelola yang baik. Nah, gue suka ceritanya ke Andi ya, ke Andi Setiawan. Ketika dia lagi bangun, lagi gerejanya lagi terbangun dahsyat, tiba-tiba orang-orang di bawahnya bilang, Pak, boleh nggak kita ganti gembala? Buset deh. Bayangin loh. Ini gembala senior. Awalnya dia tersinggung kan. Nah, terus tapi dia bilang, iya, ini kan bukan punya saya. Ya sudah, dia bilang, kalau memang, yaudah kita rapatkan, kalau memang ada, yuk, nggak apa-apa. Ternyata berapa bulan kemudian, pemimpinnya bilang, Pak, ternyata nggak ada, Pak. Jadi, gue rasa, kalaupun tongkat itu dipaksa diambil, ya so be it, karena itu bukan pelayanan punya kita. Jadi, aku rasa, ya harus intim sama Tuhan, dekat sama Tuhan. Dan dari pertama, harus dilemesin tuh tongkat. Jangan dipegang, harus dilemesin sih. Wah, dilemesin aja. Ya, gue nggak bisa punya pertanyaan yang ini karena belum mengalami, tapi kurang lebih gitu sih. Keren banget bisa sampai request ganti gembala ya. Kayak request lagu kayak lagi reguler. Iya, gue juga request gue mau ganti gembala gue nih. Itu ada di situ gembalanya. Ada di situ, ada gembala gue. Sorry Kak. Maaf. Kakak-kakak yang lain ada yang mau ditambahin? Sementara gue pikir gue mau cari gembala siapa? Ada yang mau nambahin Kak Dimas? Oke, Kak Marsya. Gue setuju sama Radit. Memang kita nggak bisa pegang itu milik kita ya. Gue kemarin lagi belajar, lagi coba sok-sokan, emang gue nggak sekolah Alkitab, jadi gue gara-gara kemarin sempat kuliah umum, gue sosok, kalau kata Kristo tuh, kalau main drum tuh dikulik gitu ya, dikulik. Gue sosok kulik nih, kulikan otodidak. Sosok kulik, bahasa Ibraninya apa, Yunaninya, bahasa Sundanya apa, semua gue kulik. Wow. Nah, gue ngeliat waktu Tuhan Yesus lagi melayani, itu awal-awalnya dari pas dia Lazarus itu heboh banget. Itu sesuatu yang wow banget gitu. Lazarus udah mati titik, udah dibungkus, udah ditutup di kuburan. Terus saat Tuhan Yesus bangkitin, itu tuh gempar, itu semua kota gempar di Betania, bahkan gempar itu sampai ke Yerusalem. Itu dalam artikel tuh pelayanan Tuhan Yesus tuh heboh banget pada waktu itu, sampai Alkitab juga bilang kalau Tuhan Yesus pergi tuh banyak orang berbondong-bondong datang giringin dia gitu. Dan di situ kan ada orang Farisi yang sebetulnya nggak suka, waduh kalau dia terus ngelakuin sign ini kita bakal nggak laku nih, nanti tempat ibadah nggak akan sepi, nanti akan diambil sama tentara Roma, kita nggak boleh biarin ini terjadi. Waktu itu orang Farisi bilang kayak gitu, dan pada akhirnya dia berusaha untuk membunuh Tuhan Yesus pada akhirnya dia cabut. Singkat cerita, udah gitu lagi rame-ramenya dia balik lagi ke Betania, ketemu sama Lazarus. Waktu dia mau ngobrol, yuk abis ini kita ke Yerusalem yuk. Itu kalau gue jadi muridnya lagi, wah pelayanan lagi tinggi-tingginya nih, lagi hype-hype-nya. Ada orang yang bilang pengen ngebunuh Tuhan Yesus, gak mungkin, kita masih ada dekingan banyak di gurun itu, lihat di belakang tuh, woi Yesus, gitu kan, I'm a Jesus freak, wah semuanya
Karena pelayanannya lagi heboh-hebohnya pada saat itu. Makanya pas setelah itu dia masuk ke Yerusalem, padahal Tuhan Yesus sudah bilang, di Yerusalem gue akan kasih tahu tentang penderitaannya. Dia ngomong tentang penderitaannya dia. Nah, kalau gue jadi murid Tuhan, gak mungkin. Kita lagi fine nih, pelayanan lagi oke banget nih, ya ampun. Dia lagi, orang pada banyak yang percaya lah, karena gara-gara Lazarus dan gara-gara Tuhan Yesus dia yang percaya. Tapi Tuhan Yesus waktu di jalan ke Yerusalem, ya Yohanes sama Yakobus tanya, Guru, kalau boleh nih kami minta dong supaya kami ada di sebelah kanan atau kiri-kiri gitulah. Maksudnya mereka meminta sebuah kayak apa? Mungkin kekuasaan gitu ya, jabatan, fungsi kekuasaan dan segala macam. Makanya Tuhan Yesus bilang, kamu tuh nggak tahu apa yang kamu minta. Tahu, gue tahu kok. Ini kan nanti kalau Tuhan Yesus dimuliakan kan kita juga ke bawah. Nanti kalau Radit naik, kita harus dekat-dekat sama Radit, harus dekat-dekat sama Pastor ini nih, Dimas nih. Ya. Nanti kalau dekat Pastor Dimas, kita dapat kekuasaan nih. Wih, mantap gitu ya. Nah, tapi di situ kalau dia bilang, kamu tahu kan, dia bilang gini, kamu tahu kan kalau pemerintah mereka punya tangan besi untuk mengatur, kamu tahu mereka berkuasa dan segala macam. Wah, iya tahu. Tapi ayat berikutnya dia bilang, tidak demikian dengan kamu. Waduh, langsung mereka, lu tahu kan orang pada berkuasa itu? Iya tahu, justru itu. Tapi Tuhan Yesus bilang, kamu enggak. Justru kalau kamu mau jadi dari semua, kamu harus melayani. Justru kalau kamu pengen terkemuka buat orang, kamu harus jadi hamba, a.k.a. slave. Itu ada di tempat yang belakang banget. Makanya Tuhan Yesus ajarin melayani. Di saat pelayanannya lagi besar-besarnya, dia merendahkan dirinya untuk melayani. Bahkan akhirnya dia membasuh kaki murid-muridnya. Sampai Petrus bilang, aduh gila Guru, serius nih, Guru mau apa basuh kaki saya? Karena gue yakin Petrus tahu apa yang bisa dilakuin sama tangannya Tuhan Yesus, buat mujizat orang itu tuh gede banget. Tapi dia pakai untuk membasuh kakinya. Dan di sini gue ngeliat bahwa apa yang dilakuin Tuhan Yesus, ya ampun Tuhan bener Tuhan Yesus saja. Terus dia bilang begini terakhir sama murid-muridnya, dia bilang begini, kamu bilang aku guru dan kamu bilang aku Tuhan. Terus muridnya bilang, iya. Terus Tuhan Yesus bilang, tepat seperti yang kamu bilang. Aku memang guru dan aku memang Tuhan. Kalau aku dan guru dan Tuhan, aku membasuh kaki kamu, a.k.a. melayani, kamu juga harus lakuin apa yang aku jalani. Terus dia bilang, seorang utusan tidak lebih baik dari orang yang mengutus dia. Jadi dalam arti kata, Marcia lu tuh nggak lebih baik dari saya. Kita semua nggak lebih baik dari Tuhan Yesus. Gitu. Tapi Tuhan Yesus yang adalah guru dan adalah Tuhan, dia melayani dan membasuh dan membuat pelayanan yang besar banget itu menjadi it's nothing. Jadi semua punya Tuhan, punya Bapa. Semua gue rasa itu yang membuat kita siap-siap aja ketika Tuhan Yesus suruh kasih pemimpin ini. Yang penting ya, yang penting apa yang Adit bilang tuh, kita mempersiapkan pemimpin sebanyak-banyaknya supaya nanti kita nggak bingung siapa ya karena kita pemimpin dari sekarang. Tapi ya Alvin ya kalau Alvin mau ambil aja. nanti gua ambil Citri lah atau NY itu lagi. Aduh, luar biasa Kak Marcus ya. Ada lagi yang mau nambahin? Aman semua kakak-kakak? Aman. Nah, udah ada komik udah kembali ya komiknya? Udah. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan paling menarik. Jadi, karena kan leaders dan kakak-kakak pastors di sini, dulu musisi-musisi semuanya kan. Kak Kristo main drum, Kak Dimas nyanyi, terus Kak Marsha acting, nyanyi, main drum. Paling banyak deh. Banyak, Kak Marsha paling banyak pokoknya. Artis TikTok. Terus, ya, artis TikTok juga. Dia betul. lagi rising yeah. Artis TikTok dia. Habis itu komik main piano, Kak Radit DJ dan segala macam. Nah, ini pertanyaannya berhubungan dengan musik nih kali ini nih. Maka kita akan bikin band, itu pertanyaannya. Ya. Semuanya udah ada tuh. Lebih ke boy band kayaknya ya. Oke, pertanyaan gini. Bagaimana tanggapan mengenai lagu dunia? Karena sering sekali jadi batu sandungan ketika mendengarkan lagu dunia. Saya serahkan ke Kak Christopher. Silakan. Silakan Kak Christopher. Geng. Gini loh, geng. Oke, semua bahkan gini, semua album rohani di take-nya aja di dunia, men. Maksud gue nggak setuju. Karena gini, satu hal paling gue nggak suka tuh kata-kata musik setan. Ketika lu bilang ada musik setan, berarti lu menaikkan derajat setan. Karena setan nggak pernah bikin apa-apa. Setan itu cuma bisa menyalahgunakan. Yes.
Wow, very good. Yang bikin musik itu Tuhan. Ya, setan cuma bisa menyalahgunakan. Jadi buat gue nggak setuju ada kata musik dunia atau apapun. Kolose 3 ayat 23 aja Paulus meyakinkan kita sebagai anak Tuhan bahwa semua yang kita lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, mestinya bukan untuk manusia. Gue percaya ketika lo udah jadi Kristen beneran, nggak dua dunia, nggak dualisme, nggak stegi, setengah gila, semuanya jadi, ya, semua yang kita lakukan jadi worship. Yes. Semua yang kita lakukan jadi ibadah. Gitu loh. Jadi gue nggak setuju ada istilah tadi musik dunia. Buat gue itu nonsense karena semua yang maksudnya kalau apalagi ngomongin genre ya. Kalau gini, walaupun lu nggak suka genrenya, kalau itu nyanyi tentang Tuhan, ya lu harus terima nanti one day kalau ada aliran musik itu tiba-tiba di gereja gitu. Karena gue yakin gereja nanti dari gereja atau bahkan di sorga, gue yakin sorga nggak punya genre tertentu. Ya. Karena yang masuk sana macam-macam orang dengan berbagai selera musik. Gitu loh. Jadi gue nggak setuju kalau ada yang bilang tadi istilah tadi. Ya dan gue bisa selalu balik lagi buat apa dan buat siapa. Ya. Lalu balik ke situ sih. Ya, kadang gini, gue sebagai penyuka musik keras juga kadang gue lihat kalau emang ada satu lagu tertentu yang lirik sama musiknya nggak nyambung. Ya, dan apalagi bukan buat Tuhan. Gue bisa dengan sederhana, walaupun gue suka genrenya, gue nggak akan approve. Maksud gue lagu ini nggak sesuai nih, liriknya apa, bentuknya apa gitu loh. Tapi gue nggak pernah anti genre sih. Jadi gue tetap percaya yang kayak ginian mestinya udah nggak esensi sih dibahas. Ya karena terus musik kan juga berputar ya. Berputar, selera juga terus berputar. Apa yang ngetren kemarin akan nggak ngetren lagi, tapi one day akan ngetren lagi. Seperti yang Salomo bilang kan, musik sama fashion hampir sama. Nggak ada yang baru, muter-muter aja sebenarnya. Jadi kalau misalnya lu bikin band nih, misalnya saran aja, kalau bikin band, stay aja di genre lu. Karena nanti juga ngetren alirannya. Gitu. Mas gue akan ada momen nanti tiba-tiba muter lagi. Jadi gue kalau nanya ke gue, kayaknya jawabannya kurang memuaskan pasti. Karena gue tipe orang yang kayak gitu. Gue nggak setuju ada musik setan. Gue cuma percaya Tuhan yang bikin musik. Tapi semua musik, seperti semua ciptaan, harus kembali ke penciptanya. Harus tentang dia, buat dia. Itu jadi semuanya mesti jadi rohani, kalau boleh pakai istilah sekuler atau rohani. Ya. Very good, Kak Kristo. Kak Marsha yang masih musisi, bagaimana Kak Marsha? Kak Marsha mau nambahin mungkin? Oke, ya tak jadi dia makannya makanan rohani atau makanan duniawi. Wih, sedap. Wow. Makanan duniawi itu pete, ayam goreng. Kalau makanan rohani, sesajen. Nah, dia masih makan asli atau dia udah makan sajen tuh. Kalau dia udah makan sajen, baru dia makhluk astral. Jadi ya, apa aja, gue sih setuju apa yang Kristo bilang. Jadi nggak bisa dipisahkan antara rohani sama dunia. Apa yang kita lakukan itu memang rohani jadinya. Apapun kita itu kita kan roh yang punya tubuh. Maksudnya benar-benar. Kita itu benar-benar rohani dan juga jasmani. Jadi kalau ngomongin gini nggak ada ujungnya, karena mulainya juga dari mana juga gue bingung gitu. Perdebatannya kan dimulai dari selera dan dari macam-macam. Sesuatu yang esensi terbengkalai jadi sensasi akhirnya karena selera, mostly. Gitu. Luar biasa. Oke, nah aku mau nanya sama Kak Radit deh sekarang deh. Kalau nggak salah dulu Kak Radit tuh pernah ada project sama Meko nggak sih Kak? Yang Kakak main DJ, Meko main gitar, elektro, tapi ya bener kan Kak ya? Iya. Nah, itu aku pengen tahu pandangan Kak Radit gimana nih, Kak? Iya, karena gue awal bertobat itu memang nggak ada gereja, nggak ada mentor kan. Jadi gue sama sahabat gue masuk penjara, gue lolos, ya gue lebih beruntung ya. Lalu dia masuk 5 bulan, dia keluar, dia nginjilin gue, terus gue juga bertobat, ngalamin Tuhan. Nah, kita punya kerinduan, kayak, gila. Ini gila banget Tuhan ya. Nah, akhirnya kita jangkau. Sorry itu saya ya. Ini kita jangkau pakai bahasa anjing, babi, terus sambil ngerokok,
sambil mabok. Nah, tapi ini gue juga nggak setuju apa yang gue lakuin dulu. Tapi kok Tuhan ada ya? Kok Tuhan jamah gue ya? Karena kan yang mabok gue, bukan Roh Kudus yang mabok ya. Ya, setuju. Nah, saat itu jujur kita dengan itu tadi, gimana kita bisa berhenti kalau kita ngalamin cintanya kan? Akhirnya kita jangkau, abis gua nge-DJ, ngumpul, wah lagi buka table, ngomongin Tuhan, bro, bayangin. Woi, sampai muncrat, woi Tuhan baik lo, lu sadar Tuhan, lu bisa nangis, bro, orang bisa nangis. Nah, akhirnya waktu masuk gereja, mindset kita cuma jiwa-jiwa. Ya udah, akhirnya KKR pertama tuh ya, kita langsung bikin di X2 waktu itu. Waduh. Akhirnya kita bikin di X2, ada Geren waktu itu masih pakai baju lucu lah. Habis itu kita undang banyak orang. Terus memang tadinya di klub itu kita tutup minumannya. Nah, jadi kita undang dengan gaya yang dunia, pakai flyers dunia. Terus orang datang. Nah, orang datang tadinya ngerokok, tapi dia bingung, kok nggak ada yang ngerokok. Terus ada kesaksian, ada apa. Akhirnya bertobat. Terus kita bikin dari klub to klub tuh. Dari Equinox, X2, lalu Imigran. Wah, Imigran. Stadium. Itu belum. Itu venue-venue KKR hebat itu, venue-venue KKR mantep. Tapi ini sih teman-teman, gue lihat kalau kita sungguh-sungguh buat Tuhan, akhirnya kita sadar mana yang harus kita berhentikan. Ya. Karena yang tadinya kita melayani sambil mabok, sambil ngerokok, lama-lama pas Roh Tuhan bekerja kayak ini kayaknya bukan gaya hidup yang benar deh. Ya. Gitu loh. Nah, kalau Tuhan aja sabar, kenapa kita nggak sabaran ya? Itu karena ya akhirnya waktu kita mulai ya cukup banyak dihujat ya. Tapi ini, gue belajar dari gembala gue gini. Akhirnya satu waktu itu ada satu kejadian yang masif banget di mana kita buka kesaksian yang sangat vulgar. Nah, kebetulan ada anak ada anak penetua yang kesaksian emang terlalu vulgar sih, kalau gue pikir sekarang memang kurang sehat. Nah, habis itu penetua panggil kita di sidang. Nah, cuman ini dia, gembala gue dateng, dia ngomong gini, saya tahu apa yang mereka lakukan memang kurang dewasa di mata kita, tapi jangan sampai kamu matiin rohnya. Wow. Jadi itu kita tetap didukung, cuman makin hari makin bulan yang kita buat semakin dewasa. Yang tadinya kita selalu habis acara mabok, habis ini enggak lagi. Habis itu enggak, akhirnya ngerti kekudusan, ngerti kebenaran. Nah, jadi gue yakin banget bahwa Tuhan itu enggak anti-JP. Bahkan dia ada di klub, dia ada di tempat pelacuran, dia ada di tempat-tempat yang orang pikir tuh kita nggak mau ke sana. Tapi di tempat yang paling broken, Tuhan ada di situ. Nah, jadi kalau tempat yang paling broken menggunakan musik-musik itu, ya kita harus bisa welcome sama musik itu gitu loh. Yang penting gaya hidup kita nggak gaya hidup gitu kan. Yep. Gitu sih, Bo. Akhirnya kita bikin project sama Meko dan kawan-kawan, sama anaknya, sama Sisi Sanger, anaknya Nancy Sanger. Terus ya udah kita bikin klub to klub dan akhirnya kita main di klub beneran, bro. Jadi bukan di acara rohani, ini main di sentro, main di acara duniawi gitu loh. Nah, cuman di situ kita bisa jangkau orang, kita bisa ngobrol orang, terus orang bisa lihat. Sampai satu waktu dulu siapa Daniel Wenas ya, gua ketemu pemain basket, terus dia bilang, lu pendeta, kok boleh ke klub? Lah, emang nggak boleh pendeta ke klub ya, gua nggak mabuk. Ya memang gue suka, jujur itu gue tuh memang suka dugem, gue memang suka. Tapi masalahnya udah umur ya, jadi jam 12 sudah patah-patah tulang gue, jam 12 sudah ngantuk. Tapi kalau gue masih kuat, gue akan pergi ke klub, beneran. Gue akan pergi, because I love music, gue suka dance music, dan dance music nggak ada di siang, adanya di malam. Ya jadi kalau gue suka dance music, ya gue harus ke sana. Tapi dengan motivasi, dengan karakter, dengan kedewasaan yang berbeda, pasti. Gitu. Ya. Very good. Oke, ada yang mau tambahin, Kak Dimas? Ke siapa lagi? Kak Mike mau tambahin mungkin? Aku dikit aja. Oke, Kak Dimas. Dimas. Oke, thank you Pastor. Aku sama kayak Pastor Christo dan Pastor Adit, bahwa kita nggak bisa membedakan ya dua musik itu ya, karena kalau buat aku pribadi tadi waktu pertanyaan itu dilempar, aku langsung kepikiran, gue mungkin nggak ya ngasih lagu King Kong badannya besar buat istri gue gitu, kayaknya nggak mungkin banget.
gue pasti akan kasih lagu LOVE, gue kasih akan Esok Kan Masih Ada, dan lain sebagainya gitu. So aku pikir bahwa yang terpenting adalah balik lagi kepada siapa dan motivasi hati kita itu apa gitu. Karena kita bisa menuhankan pacar kita dengan lagu yang mungkin terlihat dan terdengar message-nya baik. Tapi pada waktu kita membawa message itu dengan menaruh seseorang itu lebih daripada Tuhan, itu juga berhala. Yes. Iya. Tapi sebetulnya bagaimana kita benar-benar bisa menikmati segala sesuatu yang baik yang Tuhan jadikan dengan motivasi mengembalikannya kepada Dia gitu. Aku sih terus terang pendengar musik lagu-lagu dugem juga dulu bareng, cuman kita dulu nggak tahu ya nggak ketemu Pak tadi. Saya juga kelihatan kayaknya. Ya itu tanyakan waktu nanti di akhir zaman ya, which is sekarang waktunya. Cuman anyway, bahwa saya juga suka lagu jazz gitu ya, saya juga suka bossa nova, dan saya benar-benar pada waktu dengerin lagu itu benar-benar itu saya bisa bilang terima kasih sama Tuhan, benar-benar bisa bahasanya yang saya pakai saya suka banget adalah saya bisa menikmati Yesus gitu. Wow, benar-benar keren banget ya Tuhan, benar-benar bisa kasih genre kayak bossa nova, kayak jazz, benar-benar saya bisa nikmatin, dan itu salah satu momen di mana benar-benar saya bisa mensyukuri lah segala sesuatu yang diciptakan gitu. So aku pikir sama seperti Pastor Christo, balik lagi motivasinya dan juga seperti apa Pastor Radit bilang gitu. Yang penting apa yang ada di dalam ini jauh lebih penting daripada apa yang keluar dari hati, lebih penting daripada apa yang masuk. Yeah. Very good. Gitu. Oke. Nah, teman-teman, ini yang paling terakhir, yang paling pamungkas nih. Ya, pamungkas. Sama Komai, karena Komai kan musisi juga kan. Ini malah Komai sekarang lagi di depan piano nih malah kayaknya Komai nih. Luar biasa ya. Gimana Komai? Oke, gua sekarang di gereja itu isinya semua pemain reguler, pemain musik gua. Mantap. Semua pemain reguler. Dan gue seneng banget. Seneng banget kalau mereka main. Oke, jadi gini. Buat gue musik itu kayak pisau. Lu mau pakai buat bunuh orang, atau lu mau potong daging di dapur, lu mau masak. Wow. Jadi nggak ada, gue nggak pisahin musik dunia, musik surgawi. Oke gini. Definisiin deh coba. Yang gua akan tanya balik kalau orang nanya gitu ke gua, coba definisiin musik dunia itu apa? Karena semua musik itu gue percaya diilhamkan dari Tuhan. Kita mau pakai buat apa? Buat siapa? Kita mau pakai buat siapa? Ya. Kalau kita pakai buat Tuhan, ya kita di bumi. Mas tunggu mati. Ya, very good. Enggak dong. That's good. Jadi buat gue gini, sekarang buat gue jujur nih, gue kesel banget sama musik gereja yang acak-adut. Enggak banget. Bukan dangdut loh, acak-adut. Acak-adut. Dangdut kan acak-adut. Ada di Alkitab loh. Yoi, Berry kan bikin lagu dangdut kemarin. Asik ya. Gue nungguin proyek berikutnya. Udah dong. Dangdut worship, bro. Iya, dangdut worship. Maksud gue, dia bikin dangdut. Darsi. Please, gue tuh benci banget dangdut, tau gak lu? Gue benci banget dangdut. Sampai satu kali gue ketemu orang bikin dangdut kayak Latin. Yoi. Wow. Gue mau bikin apa sekarang? Gue ngomong apa? Gue bilang gini, gue main kayak gitu aja gak bisa. Gue bilang gitu. Tapi bagus banget. Nah, musiknya ya musik gini. Kalau lu bilang begini, kita angkat tinggi musik gereja ya. Weh. Mestinya lu punya musik lebih bagus jauh dari musik dunia. My question cuma satu. Kenapa musik dunia selalu lebih superior dari musik gereja? Wow. Karena lu nggak pernah treat itu musik yang dari Tuhan seperti orang dunia treat musik. Sedangkan lu nggak apa-apa lah musik jelek, kan Tuhan lihat hati. Wah ngalah.
Ya. Kuping, Bos. Sabar. Tarik nafas. Sabar. Ngegas tapi sayang, tenang aja. Lanjut. Good, ya betul. Gua masa kita mesti suruh orang ke klub untuk dapat musik Bagus. Ya. yang bagus? Wow. Ya. Iya dong. Gitu loh. Jadi please jangan bilang musik dunia, musik gereja. Kalau memang musik gereja itu buat lu adalah something yang mesti diiniin, ya gue bilang go for it, all out, mati-matian berdarah-berdarah di situ. Ya. Karena lu bikin untuk orang yang mati buat lu. Iya. Aduh, keren deh. Keren banget. Wow. Very good. Gue jadi inget loh, dulu kalau disuruh main buat siapa gitu ya, Elo gitu. Indonesia Hello. Coba. Ntar dulu nih. Pernah jadi drummernya Elo, Kak? Pernah, tapi langsung diganti. Oke. Waktu dulu gue sempet waktu main sama Elo tuh ya, waduh, gue baru diajak aja nih, sebulan gue latihan penuh, men. Wah, gue latihan terus. Tapi pas di gereja, lucu banget. Pelayanannya, lagunya apa? Ya, dia sanggup, gampang. Sanggup gua itu mah, dia sanggup soalnya. Kalau aku tak sanggup, nggak sanggup. Nggak sanggup. Kasih Allah, kecil itu kan yang, iya. Tapi kalau diajak untuk main SEA Games yang gede, diajak untuk main buat dunia yang gede, kita tuh kayak latihan amat habis-habisan, 3 bulan latihan, 2 bulan latihan. Padahal sebetulnya harusnya kita latihan itu tiap hari ya. Nanti di gereja mainnya buat Tuhan sih sebetulnya. Betul. Aduh, kok ngaco banget gue nih paradigmanya. Dari situ gue bertaubat sih. Jangan gitu, Soy. Samsoy, lo. Jadi gue. Bener. Gila. Keren banget, bener. Oke, teman-teman. Jadi tadi itu adalah pertanyaan terakhir kita di sesi esensi atau sensasi, teman-teman. Itu yang pengumuman yang millennials tuh belum. Ya. Yes. Oke, sebelum aku tutup, ini aku mau ajak teman aku namanya Alvin. Teman aku kenal juga kagak. Oke, berarti Alvin. Bukan Alvin. Bukan. Sorry. Namanya Alvin Dotulong. Oke. Nah ini yang lagi di mall nih. Lagi di mall ya, Alvin ya. Oke, Vin. Boleh sharing, Gimana, Vin? Vin? Oke, thank you kakak semuanya dikasih kesempatan. Vin. Tunggu, Vin. Ya, Kak. Tadi yang Kak Marsha share, dia hidupi nggak sih sebenarnya tadi yang Kita masuk aja ada uang pangkal loh, Kak. Masuk ke itu ada uang pangkal sebenarnya. Oh iya dong. Kayak itu yayasan apa sekolah sih sebenarnya? Jadi kayak itu yayasan ya. Ada paketnya kan, Vin ya kan? Kalau doa ada berapa ayat ada paketnya. Kalau bayar dapat buku cetak ya? Kalau dia ada SPP-nya, ada paket berkat juga ada. Oh, jadi gimana? Prakerja ya berarti ya? Ya. Oke, jadi teman-teman ada informasi menarik dari Brother Alvin. Silakan Alvin, apa tuh? Ya, jadi thank you banget buat Komik, Kak Kristo, semuanya, Kak Dimas, Kak Marsha, Kak Radit. Jadi kita ada program satu. Kita muncul ini mulai dari kegelisahan sih sebenarnya. Kegelisahan dari teman-teman, kita kumpul anak-anak muda umur 20-an, pemimpin-pemimpin dengan background latar belakang banyak banget. Jadi kita ada muncul kegelisahan untuk generasi kita, khususnya millennials to millennials ya. Jadi kita memang tergerak untuk berbagi juga karena kebetulan kita ini udah dimentorin dan kita juga lihat apa yang bisa kita hasilkan, makanya kita mau berbagi. Nah, makanya kita mau bikin Millennial Talk semacam seperti ini juga, Leader Talk. Ini kita terinspirasi sih sebenarnya dari grup ini gitu. Dari kebetulan kan gue ikut Leader Talk. Jadi kita lihat apa yang bisa kita bagi juga karena kegelisahan aja sih sama generasi. Nah, ini ada flyernya. Sebentar teman-teman ya, kita mau share screen dulu. Berani ya share screen. Kita nggak share screen. Nah, ini kita bikin kayak gini juga. Ini beberapa pembicaranya. Ada Pastor Alvin Kurniawan, itu umur 27 tahun udah jadi senior pastor. Jadi
gokil sih. Wow. Isak juga dari Karadit, dari Muda. Ini yang kita mau berbagi juga buat teman-teman. Mungkin buat kedepannya kalau emang teman-teman pengen join, kita ada acara tanggal 14 Mei. Nanti kita minta bantuan Kak Radit dan Kak Marsha buat posting promo ini. Mungkin juga teman-teman boleh... Kak Radit sama Kak Marsha doang ya? Boleh yang lain juga, Kak Kristo, Kak Mike, Kak Dimas. Oh gitu. Oh, fine, gak apa-apa. Kita pesannya cuma 2. Ingat Ada pesan sponsor. Ingat yang tentang tema sabar itu, kasih itu mengasihi sabar. Semua, Vin. Ini waktunya mempraktekkan, Vin. Ya, jadi kebetulan juga sebelum kita mulai ini kita minta izin juga sama beberapa pemimpin kita juga tentang kegiatan ini. Jadi kita juga mau melangkah juga sesuai dengan delegasi dari pemimpin kita. Jadi ya kita mau menghidupi apa yang kita bisa hidupi lah teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ataupun millennials boleh join, yang tergerak juga pemimpin atau terlibat dalam pelayanan generasi muda, yuk boleh join di sini di acara kita. Itu aja sih kakak-kakak semua. Very good. Alvin. Very good. Vin. Nah, by the way, terakhir banget ada pengumuman lagi nih terakhir itu ada pengumuman dari Komike. Oke, jadi kayak si Alvin, ini sebenarnya gini, Alvin udah siap semua kan? Kalau gua baru ngobrol-ngobrol. Jadi gua sama Berry Likumahua akan bikin kayak leader stock begini, tapi bahas soal worship team. Wah, sedap. Jadi gimana build worship team yang solid, yang bagus lah gitu, gimana. Jadi nanti stay tune aja, nanti lewat ini juga bagiannya leader stock sih. Jadi gua berharap kita bisa bantu banyak komunitas atau banyak gereja untuk di sini. Very good. Wow. Itu aja. Tuh Kak Marsha nanya, gue nggak diajak kok. Tadi lu nggak suruh gue apa? Jadi sebenarnya kenapa KBRI yang diajak? Karena KBRI udah di-endorse. Kak Marsha kan belum di-endorse. Jadi jangan dulu deh kayaknya. Nanti dulu. Dia di-endorse sama TikTok. Oke, so teman-teman sebelum gue mau tutup acara ini, thank you banget buat semua yang sudah datang. Thank you banyak yang udah ikut mencatat, dan gue berharap semuanya kalian diberkati. Tetapi sebelum udahan, kita nyalain dulu kameranya karena Mama Mimin mau mengabadikan momen ini. Oke, jadi make sure semua kamera nyala. Dan nanti Mama Mimin yang akan... Mama Mimin mana nih? Mamin? Kakak Lori. Hadir. Oke. Mama Mimin, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, karena ini ada 6 screen, so sabar-sabar ya. Yang penting semuanya dulu. Gue cuma 5. Jadi saya mohon jangan ada yang di left dulu, karena kita masih mau mengabadikan momen ini, oke? Syak, senyum Syak. Kak Marsha lagi sibuk sama Dalgona nih kayaknya nih. Dalgona gimana Syak? Gue punya udah habis ya. Udah kental belum Kak? Di mute itu. Iya ini Mimin nih nge-mute gue mulu nih. Ngelihat Alvin tuh agak ngeri ya, kayak kepala terbang di tengah-tengah mall tuh agak gimana gitu ya. Agak mistis memang ya. Lu di mall mana sih, Vin? Tahu lagi PSBB gini ke mall. Aduh. Tahu. Iya loh. Ini udah belum? Gigi kering nih. Udah belum sini? Udah belum, Kak? Belum, baru halaman kelima. Tahan ya, guys. Tahan guys. Biar walaupun bibir gerak-gerak sendiri nggak apa-apa. Tahan aja. PSBB tuh apaan sih Kak Marsha? Pernah sayang belum balikan? Gitu. Aduh. Acur terus acur. Jago memang. Aduh, selesai. Terus sengaja biar pas gue foto mulut gue monyong ya. Ya kan?
biar natural, bro. Masih ku ingat selalu. Oke, I'm done. Oke, teman-teman, terima kasih semuanya untuk waktunya. So, gua harap kalian semuanya bisa ikutan lagi bareng-bareng di sesi yang berikutnya. So, thank you so much Kak Kristo, Kak Dimas, Kak Radit, Thank Kak you Mike, semua. dan Makasih thank you so semua. much semuanya. Thank you. Silahkan beraktivitas kembali. Tuhan berkati semuanya. God Thank bless you. you all. Bye-bye. Bye. Bye. Thank you. Zoe. Yoi. Zoe. Yoi.